Suhu terus meninggi. Bagi jutaan ibu hamil, ini bukan sekedar rasa tidak nyaman, tapi bisa menjadi ancaman hidup dan mati bagi janin. Saya Diajeng Maulani, dan dalam video ini akan membahas kuping review tentang dampak suhu panas terhadap kehamilan. Paparan suhu panas selama kehamilan telah menjadi perhatian serius dalam konteks kesehatan masyarakat global. Seiring meningkatnya suhu akibat perubahan iklim, ibu hamil menjadi salah satu kelompok paling rentan karena perubahan fisiologis yang terjadi selama masa gestasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa paparan suhu tinggi berkaitan dengan peningkatan resiko komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur, kematian janin dalam kandungan, hipertensi, dan lain-lain. Topik ini dipilih karena adanya kesenjangan antara ancaman suhu panas dan ketersediaan bukti ilmiah yang terstruktur secara sistematis. Inilah yang menjadi alasan dilakukannya scoping review ini, yaitu untuk memetakan secara komprehensif bukti yang tersedia terkait dampak suhu panas terhadap komplikasi kehamilan. Adapun metode yang digunakan yaitu review menggunakan teknik scoping dengan panduan Prisma SCR dan GBI Guidelines, pencarian database pada 3 database yaitu Scopus, PubMed, dan Semantic, lalu pencarian query melalui aplikasi Publish or Perish dengan rentang publikasi tahun 2000 hingga 2025. Kemudian seleksi artikel menggunakan software Ryan AI. Pada review ini terdapat kriteria inklusi, juga kriteria eksklusi. Berikut adalah visualisasi dari Prisma Flowchart. Dengan rincian, untuk awal pencarian didapatkan 408 artikel dari 3 database yang saya gunakan, yaitu diantaranya 200 artikel bersumber dari Scopus, 26 artikel bersumber dari PubMed, dan 182 dari Semantic. Kemudian dilakukan pengecekan duplikat, diantaranya didapatkan 65 artikel yang diduplikasi. Setelah mengeluarkan artikel ganda, jumlah artikel yang di-screening sebanyak 343 artikel. Dari jumlah tersebut, dilakukan screening berdasarkan judul, lalu didapatkan 301 artikel dikeluarkan. Tahapan berikutnya yaitu screening berdasarkan abstrak dan konten. Didapatkan sebanyak 35 artikel yang tidak sesuai dengan kriteria, karena berbeda desain studinya, publikasinya, populasi, dan lain-lain. Dan hasil akhir, artikel yang di-screening atau digunakan dalam review ini yaitu sebanyak 6 artikel. 6 artikel tersebut memiliki lokasi penelitian yang beragam, di antaranya yaitu Kanada, Afrika Selatan, Amerika Serikat, 14 negara LMIC atau negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Untuk negara ini diantaranya yaitu Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Kamboja, Democratic Republic of the Congo, dan 9 negara lainnya. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian di Gambia, dan juga Amerika Serikat atau lebih spesifik lagi New York. Hasil review menyebutkan bahwa terdapat dampak suhu panas terhadap kehamilan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan suhu panas selama kehamilan bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tapi juga beresiko menyebabkan komplikasi serius. Di antaranya adalah stillbirth atau kematian janin dalam kandungan, atau sering juga didengar dengan sebutan IUFD. Selanjutnya yaitu risiko kelahiran prematur, serta gangguan hipertensi seperti preeklamsia pada ibu. Tidak hanya itu, panas ekstrim juga dapat mengganggu aliran darah ke janin dan memicu komplikasi akut yang membutuhkan perawatan darurat. Ini membuktikan bahwa suhu tinggi memiliki dampak langsung terhadap kesehatan ibu dan bayi, bahkan bisa mengancam nyawa. Waktu paparan panas selama kehamilan ternyata sangat menentukan dampaknya. Trimester pertama atau 1-3 bulan adalah masa yang krusial karena disinilah pembentukan plasenta terjadi. Jika terganggu oleh suhu tinggi, risiko hipertensi dan komplikasi awal kehamilan bisa meningkat. Sementara itu, paparan panas dalam minggu-minggu menjelang persalinan juga berbahaya. Banyak studi menunjukkan bahwa risiko kelahiran prematur dan stillbirth meningkat tajam dalam 1 hingga 7 hari setelah terpapar suhu ekstrim. Artinya, ibu hamil berisiko sepanjang kehamilan, dengan 2 fase paling rentan, awal dan akhir masa gestasi. Dampak suhu panas terhadap kehamilan tidak dirasakan secara merata. Studi menunjukkan bahwa ibu hamil yang tinggal di wilayah tropis dan subtropis dengan suhu tinggi sepanjang tahun menghadapi paparan panas lebih sering dan lebih lama. Risiko juga meningkat pada mereka yang hidup di wilayah urban padat dengan kualitas hunian yang buruk dan minim ventilasi. Selain itu,
Ibu hamil dari kelompok berpendapatan rendah, pekerja luar ruangan, atau yang berasal dari komunitas terpinggirkan memiliki lebih sedikit pilihan untuk melindungi diri dari panas. Selama kehamilan, tubuh ibu mengalami banyak perubahan. Berat badan bertambah dan tubuh menyimpan lebih banyak lemak. Kondisi ini membuat tubuh lebih sulit melepaskan panas karena permukaan kulit tidak cukup besar dibanding berat badan untuk membuang panas dengan efisien. Di saat yang sama, janin yang tumbuh ikut meningkatkan panas tubuh karena metabolisme tambahan dari bayi. Akibatnya, tubuh ibu bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap stabil. Menjelang akhir kehamilan, perubahan ini mencapai puncaknya. Darah lebih banyak dialirkan ke janin dan organ vital, bukan ke permukaan kulit, sehingga proses pendinginan tubuh makin sulit. Bila cuaca sangat panas, tubuh ibu bisa kesulitan menyesuaikan diri. Selain itu, panas ekstrim dapat menyebabkan dehidrasi, meningkatkan kekentalan darah, dan mengganggu aliran oksigen ke rahim. Kondisi ini bisa memicu kontraksi lebih awal atau bahkan kelahiran prematur. Panas juga bisa memengaruhi hormon stres seperti kortisol, yang diketahui berperan dalam memicu persalinan dini. Analogi singkatnya, bayangkan tubuh seperti panci panas yang harus dibuka tutupnya agar panas bisa keluar. Jika pancinya membesar, tapi lubangnya tetap kecil, panas jadi susah keluar, dan isinya bisa mendidih. Begitulah kira-kira tubuh ibu hamil saat berat badan naik. Tapi permukaan kulit tidak cukup besar untuk mendinginkan tubuh secara efektif. Dalam review ini terdapat keterbatasan, di antaranya adalah tidak dilakukan penilaian kualitas studi atau risk of bias. Karena tujuan scoping review adalah memetakan bukti, kajian ini tidak menyertakan penilaian risiko bias. Yang kedua, paparan panas sebagian besar diukur pada tingkat wilayah, bukan individu. Sebagian besar studi menggunakan data suhu lingkungan berbasis wilayah, sehingga tidak mempertimbangkan variasi paparan individu yang dipengaruhi oleh perilaku, pekerjaan, atau kondisi rumah. Lalu data gestasi dan waktu paparannya pun tidak terlalu spesifik. Beberapa studi tidak mencantumkan secara rinci usia kehamilan saat paparan panas terjadi atau waktu pasti komplikasi, sehingga menyulitkan pemahaman fase kritis kehamilan. Adapun implikasi hasil untuk penelitian lebih lanjut, yang pertama, paparan panas terbukti berdampak pada berbagai luaran kehamilan. Studi yang dikaji menunjukkan bahwa suhu tinggi berhubungan dengan peningkatan risiko stillbirth atau IUFD, kelahiran prematur, preeklamsi, dan gangguan sirkulasi janin. Ini menegaskan bahwa suhu panas merupakan determinan penting dalam kesehatan maternal. Yang kedua, minimnya studi intervensi dan kebijakan. Literatur yang tersedia masih didominasi studi observasional. Belum banyak intervensi berbasis bukti yang diuji untuk melindungi ibu hamil dari paparan panas, seperti sistem peringatan dini atau program edukasi iklim dalam layanan kesehatan ibu. Yang ketiga, diperlukan pemantauan suhu dalam antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Hasil ini mendorong integrasi pemantauan suhu lingkungan dan edukasi mitigasi panas dalam praktek klinis kehamilan. Khususnya di daerah dengan resiko paparan tinggi, praktek ini bisa membantu mencegah komplikasi sejak dini. Scoping review ini menunjukkan paparan suhu panas selama kehamilan terbukti meningkatkan risiko berbagai komplikasi serius, seperti stillbirth atau IUFD, kelahiran prematur, dan gangguan sirkulasi janin. Kelompok ibu hamil di wilayah tropis, pekerja luar ruangan, dan masyarakat berpenghasilan rendah adalah yang paling rentan. Oleh karena itu, pemantauan suhu dan edukasi adaptasi terhadap panas perlu diintegrasikan dalam layanan kesehatan ibu hamil, terutama di tengah krisis iklim yang kian nyata. Itulah sedikit ulasan terkait scoping review dampak suhu panas terhadap kehamilan. Review ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perubahan iklim dan kesehatan kepada dosen pengajar Bapak Aditya Lia Ramadona SSI MSc PhD. Akhir kata dari saya, kita tidak bisa menghentikan matahari bersinar, tapi kita bisa melindungi yang paling rentan dari panasnya, karena saat suhu naik, keselamatan dua nyawa dipertaruhkan. Terima kasih.